dan katakanlah Prabowo untuk kepentingan yang lain? Jawabannya seperti apa? Tentu ini bukan motif politik, tapi motifnya adalah ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa pemilu itu penting juga untuk melihat dalam kacamata hak asasi manusia. Karena dalam kacamata itu kita akan bisa menilai apakah capres memiliki kompetensi yang baik dalam konteks hak asasi manusia. Nah, dalam konteks pasca pemilihan legislatif, ya kan, kita tahu beberapa kandidat yang akan hanya bisa lolos beberapa saja gitu, yang lain udah berguguran. Nah, dalam konteks itulah kita ingin menyampaikan bahwa kebebasan hari ini itu kita peroleh karena kerja para korban yang orang hilang tersebut dan para mereka yang melakukan perjuangan di jalanan merusak 98. Oleh karena kita punya hutang sejarah terhadap mereka. Itu satu hal. Yang kedua, nah dalam konteks capres itu kemudian kita merujuk pada otentifikasi dokumen yang berdasarkan negara. Menurut Undang-Undang 39 tentang Komnas HAM dan juga Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, maka Komnas HAM lah yang punya otoritas untuk menentukan apakah benar terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat pada saat-saat di masa lalu atau tidak gitu. Nah, oleh karena kita harus memakai otentifikasi data Komnas HAM. Menurut laporan Komnas HAM, ada dua yang harus bertanggung jawab dalam peristiwa penculikan. Yang pertama, individu-individu yang berjumlah 11 orang itu yang bernama Timawar. Yang kedua adalah individu yang patut dimintai pertanggungjawaban secara komando yang berjumlah kurang lebih 10 orang. Dan menurut ringkasan ini semua, laporan ini, pada saat itu Danjen Kopassus Prabowo Subianto. Nah, dalam konteks itulah kemudian Komnas HAM meminta agar Jaksa Agung dan negara membentuk pengadilan HAM. Hasilnya DPR pada tahun 2009 merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc. Nah, oleh karenanya barang ini sebenarnya tinggal direalisasikan untuk memintai pertanggungjawaban beberapa mereka yang harus bertanggung jawab. Hukum itu kan ada azas namanya nebis in idem. Jadi kalau sudah diadili, tidak bisa diadili dua kali, ya. Dan saya kira dalam hal ini sudah diadili oleh Mahkamah Militer Tinggi dan itu adalah peradilan yang diakui di dalam hukum di Indonesia. Dan kalau di dalam hukum militer, kalau ada anak buah itu misalnya melakukan pelanggaran, itu 2 tingkat di atasnya yang harus bertanggung jawab, ya. Dan ketika itu sudah ada komando. Bahkan Pak Prabowo ketika itu, meskipun tidak pernah memerintahkan, mengatakan saya bertanggung jawab secara moral, ya, ketika itu. Dan saya perlu koreksi bahwa Pak Prabowo itu diberhentikan dengan hormat oleh Presiden, bukan oleh DKP, pada bulan November tahun 99 dengan tuduhan yang salah karena bertanggung jawab terhadap kerusuhan Mei. Pak Prabowo tidak bertanggung jawab terhadap kerusuhan Mei. Silakan. Iya, harus dipahami tadi bahwa tadi kan Saudara Fadlizon mengatakan azas nebis in idem. Nah, itu kan bagi bawahannya kan, pamennya atau mungkin prajurit. Nah, bagi yang Prabowo sendiri kan belum kan. Jadi nebis in idem itu adalah suatu peristiwa yang diadili gitu ya. Nah, sekarang begini, ada orang mencuri. Anda tadi kan ada orang potong, tunggu dulu. Ada orang mencuri. Sekarang tapi kemudian ada yang mengaku, kemudian harus bertanggung jawab. Satu-satu, gitu. silakan dulu. Sekarang begini, dalam konteks nebis in idem itu nggak tepat yang tadi itu. Nah, oleh sebab itu makanya ini harus diungkap dong. Ya, nah, oleh makanya diungkap, ini dimintakan pertanggungjawaban. Ini proses penyelidikan, belum sampai kepada pertanggungjawaban di pengadilan. Saja. Kan ya, begitu kalau kan? ada misalnya oleh sebab hal-hal itu yang baru, bagaimana ini secara tuntas. Dan kemudian yang kedua, ini harus dipahami juga bahwa kita menjalankan aktivitas ini bukan karena pesanan apapun, tidak. Ini karena moralitas kita sebagai aktivitas. Ya, saya contoh ya. Sebentar, Pak Fadlizon. Tahun 98, 26 juta US dollar digulirkan kepada LSM di Indonesia untuk menggulingkan Soeharto. Ini ada New York Times. Saya kalau ada punya bukti nggak usah ngomong. Saya punya bukti, itu adalah hasil dari sendiri namanya. Hasil congressional hearing yang dimuat di New York Times tanggal 20 Mei 98. Bisa kita buka bersama-sama, bukan fitnah. Iya. 26 juta US dollar. Itu arahnya kemana? Saya tidak tahu. Ini harus artinya arah Anda mengungkap itu apa? Artinya LSM kita itu juga rawan, tidak semua. Rawan terhadap kepentingan-kepentingan asing dengan duit-duit asing dari berbagai macam lembaga asing masuk untuk kepentingan mereka. Ini sangat berbahaya. Silakan, Mbak Yas. Pertama soal nebis in idem. Pertama ini ada yurisdiksi yang berbeda. Dalam mahkamah militer itu hanya untuk pelaku-pelaku lapangan dan itu tidak menyentuh pada yurisdiksi pertanggungjawaban komando. Sementara dalam Undang-Undang Pengadilan HAM kita, di situ pasal 42 ayat 1 persis disebutkan bahwa seorang komandan
yang melakukan pengadilan yang efektif atau setidak-tidaknya dia tahu anak buahnya melakukan kejahatan atau setidak-tidaknya dia tidak melakukan pencegahan, maka dia patut dimintai pertanggungjawaban. Jadi catatan saya pertama, ada yurisdiksi yang berbeda antara mahkamah militer dengan pengadilan HAM, sehingga asas nebis in idem dalam hal ini tidak bisa. Yang kedua, Pak, saya belum selesai. Yang kedua, pengadilan itu hanya menyidangkan untuk kasus 9 orang yang dikembalikan. 9 orang yang dikembalikan, sementara 13 orang yang hilang sampai hari ini tidak diketahui dan tidak bisa mengungkap di mana keberadaan 13 orang itu. Dan itu juga tanggung jawab Prabowo menurut pengadilan harusnya bisa membongkar itu. Sejauh mana itu membuktikan bahwa pengadilan tidak dilakukan secara maksimal. Silakan. Ya begini ya. Artinya kan dari tadi kan kawan-kawan bilang Prabowo harus bertanggung jawab. Artinya kalian sudah mengadili. Ya, kalau dimintai keterangan, harus bertanggung jawab kan? Ya, bertanggung jawab dengan memberi keterangan berbeda loh. Ya, itu kita pegang di dalam hukum. Walaupun saya bukan orang hukum. Artinya Anda sudah menjustifikasi bahwa seorang Prabowo terlibat di dalam penculikan itu. Tetapi di dalam bukti hukum sampai hari ini tidak ada. Artinya laporan Komnas HAM, apa yang Anda kampanyekan, ya Komnas HAM hanya membinai keterangan. Bukan untuk mempertanggungjawabkan. Mempertanggungjawabkan itu kan proses hukum. Mempertanggungjawabkan itu ada efeknya, ada apa yang akan didapat oleh seorang Prabowo, berbeda dengan dimintai keterangan. Ya, artinya apa? Anda sudah menjustifikasi seorang Prabowo Subianto. Menghakimi maksudnya? Menghakimi. Ya, artinya jelas ini merupakan satu pertanyaan dan merupakan suatu black campaign bagi Prabowo Subianto. Sebentar. Ini sisi yang sama. Kita dengarkan ini dulu. Apa tanggapan Anda? Ya kan? Ini masalah. Benar. Masalah hukum. Tadi kan kita mempertanggungjawabkan. Kita dengarkan dulu. Apakah itu bentuk sebentar. Dari kontras dulu, saya kontras dulu. Sebentar. Apakah itu bentuk penghakiman kalian terhadap seorang seorang Prabowo? Begini, dalam kasus penculikan, kita minta pertanggungjawaban hukum komando. Dan pertanggungjawaban hukum komando itu. Nah, hukum komando saya belum selesai. Biarkan dia jawab. Anda harus lanjutkan. Betul, nanti saya ke situ, Pak. Silakan lanjutkan. Bukan, nggak bisa begitu. Anda harus mengerti hukum militer. Itu diperbolehkan. Silakan. Jadi kita minta adalah pertanggungjawaban hukum terhadap mereka yang menjadi komandan pada peristiwa penculikan tersebut. Menurut laporan Komnas HAM, dan saya mau ralat ya, dalam kasus pelanggaran HAM, Komnas HAM bukan hanya sebatas merekomendasikan. Komnas HAM adalah sebagai institusi yang menjadi bagian dari penegakan hukum dalam pelanggaran HAM dengan fungsi penyelidikan yang kemudian masuk ke Kejaksaan Agung untuk penyidikan, lalu membentuk badan HAM yang direkomendasikan oleh DPR. Jadi Komnas HAM itu punya otoritas kuat sebagai lembaga penegak hukum dalam kasus pelanggaran HAM. Oleh karenanya tadi saya bilang buktinya adalah dengan menggunakan dokumentasi yang dimiliki oleh Komnas HAM. Bahwa ada sumber tanggung jawab termasuk itu baru rekomendasi. Loh, ini baru rekomendasi. Hasil penyelidikan. Iya, penyelidikan kan, tapi belum pernah dibuktikan di dalam pengadilan. Makanya saya tadi bilang. Belum dibuktikan, tetapi Anda sudah menjustifikasi untuk mempertanggungjawabkan. Kita minta pertanggungjawaban. Kita break dulu, tapi akan kembali sesaat lagi tetap. Kontras itu apa singkatannya? Komando? Komisi untuk orang hilang. Ya, saya nggak tahu juga. Ya nggak. Jadi orang-orang hilang ya. Nah, jadi begini. Pertama masalah hukum. Kita setuju bahwa itu orang yang bertanggung jawab dihukum. Mahkamah militer sudah menghukumnya sampai tingkat ke waktu itu memimpin adalah mayor, sudah dihukum. Kemudian tingkat ke atas, menurut hukum militer harus bertanggung jawab 2 tingkat di atas. Mayor, di atasnya letkol, di atasnya kolonel, sudah juga dihukum. Sampai ke mayor jenderal Pak Prabowo saya komandan, yang dia bertanggung jawab juga, dia tidak mengetahui rencana untuk melakukan penangkapan yang dikatakan orang itu penculikan. Kemudian disimpan termasuk yang hilang 13. Nah, ini teori. Dan ini terjadi dalam action. Di mana-mana operasi intelijen, operasi militer itu dilakukan ada yang namanya double agent. Nah, kalau umpamanya ini diamankan, bangsa Desmond, bangsa Pius Sisilanang, semuanya keluarkan, selesai itu. Yang hilang 13 kemana pertanyaannya? Ini ada lagi operasi sampingan intelijen lawan kepada Prabowo. Saya tahu benar siapa lawan Prabowo. Ini yang menculik dan hilang. Tempatnya saya tahu di mana ditembak dan di mana dibuang. Kalau nanti disusun suatu panitia, saya akan berbicara
Kemana 13 orang itu hilangnya? Dan di mana dibuangnya? Ya, jangan sekarang. Panitia khusus negara membentuk, Komnas HAM membentuk. Saya berbicara. Apa yang dikatakan Pak Kisan jadi ini sebenarnya harus diungkap. 13 orang ini yang harus sebenarnya menjadi fakta-fakta nantinya. Diperkirakan operasi lawan intelijen terhadap Prabowo yang mengatakan waktu itu merupakan satu bintang bagi masalah. Ya. Jadi itulah yang bekerja. Jadi begini. Oke. Kawan-kawan LSM, kita sangat hargai civil society, tapi betul-betul civil society yang datang dari swadaya masyarakat kita sendiri. Saya ingin kawan-kawan itu betul-betul independen gitu ya. Dan kalau caranya seperti ini melakukan koalisi kemudian menyerang, dan kalau kita lihat timingnya juga seperti ini, jelas sangat mudah dituduh ini menjadi satu motifnya politik. Nah, kalau misalnya mau mengatasnamakan rakyat, buatlah partai politik HAM. Partai politik HAM bergabung ini 23 LSM bersatu, ikut pemilu, kita lihat apakah akan didukung oleh rakyat atau tidak. Gitu ya. Nah, kalau ternyata didukung oleh rakyat, ya perjuangkan ini. Gitu. Ya. Jadi maksud saya, tadi yang saya katakan 26 juta US dollar, karena LSM juga harus diaudit. Jangan hanya DPR saja, eksekutif saja, NGO kita juga harus diaudit. Jangan sampai NGO kita ini menjadi alat kepentingan dari negara-negara luar. Dan kadang-kadang laporan HAM ini dilaporkannya ke negara pelanggar HAM nomor 1 di dunia. Ini menjadi masalah yang sangat besar. Silakan ditanggapi. Gitu. Ya, pertama soal tadi saya lanjutin di Bisindem ya. Dalam kasus kejahatan orang hilang, dia jenis kejahatannya adalah kejahatan yang terus berlangsung, continuity crime. Nah, oleh karenanya sepanjang korban belum ditemukan dan sepanjang proses itu masih terus berlangsung, maka mereka-mereka yang diduga menjadi bagian dari kejahatan tersebut pantas dimintai pertanggungjawaban. Itu satu. Yang kedua, tadi Pak Kiflan menyatakan bahwa ada 13 tim operasi lain dan lain sebagainya. Oleh karenanya, untuk memperjelas itu, maka pertanggungjawaban hukum itu harus dilakukan di muka pengadilan. Kalau Pak Prabowo pernah menyatakan akan melakukan klarifikasi dalam kerusuhan Mei. Sudah. Enggak, kemarin. Kemarin kan di DPR Purnawirawan menyatakan klarifikasi. Di DPR itu sudah berkali-kali dan ada dokumennya. Iya, saya kan ingin menyatakan klarifikasi yang paling benar dan tepat adalah di dalam pengadilan HAM untuk orang hilang. Kalau berani mengklarifikasi di depan pengadilan HAM untuk orang hilang, itu akan jauh lebih baik gitu. Ya, nah, pertanyaannya adalah untuk mengentertain kepentingan politik Anda kan? Loh, enggak, bukan untuk mengentertain. Ini untuk memperjelas yang tadi Pak Kiflan katakan. Masih ada persoalan-persoalan itu. Nah, oleh karenanya dibentuklah pengadilan HAM ad hoc orang hilang, lalu kemudian dimintai pertanggungjawaban hukum seberapa jauhkah kemudian Prabowo dalam dugaan-dugaan tersebut di dalam mekanisme pengadilan. Tidak perlu berulang-ulang. Mahmilti itu diakui apa tidak dalam hukum Indonesia? Loh, tadi sudah diperjelaskan sama teman saya. Diakui atau tidak? Enggak. Diakui atau tidak? Tadi itu diakui. Dan hukumnya itu juga mengakui atau tidak, itu aja. Sekarang begini, apakah memang... Bentar, kita dengarkan. Sekali lagi saya jelaskan, jangan bicara dimintai pertanggungjawaban. Ya, karena ini semua belum ada yang salah. Kalau dimintai keterangan saya setuju. Apalagi tadi Pak Kiflan tahu bahwa ada double agent. Ya, Pak Kiflan pun tidak bisa dijadikan bukti untuk bicara di sini. Artinya Pak Kiflan nanti harus bicara di Komnas HAM ataupun di pengadilan. Ya, jadi saya minta kawan-kawan, saya minta kawan-kawan dalam dibuang konteks proses hukum itu adalah bagaimana sesuatu itu berbeda antara dipertanggungjawabkan keterangan itu beda lagi. Dipertanggungjawaban berbeda. Itu beda lagi kalau misalnya gitu, dimintai pertanggungjawaban beda dengan dimintai keterangan. Baik, kita break dulu. Kalau memintai keterangan, oke. Seperti contoh Cebongan, ya kasus Cebongan kan, itu yang bunuh anak buahnya kan. Nah, paling komandannya dimintai keterangan, bukan komandan bertanggung jawab, bukan. Beda antara dimintai keterangan dengan bertanggung jawab, dimintai tanggung jawab. Kalau dimintai tanggung jawab, ada konsekuensi hukumnya. Tapi kalau dimintai keterangan, hanya memberi keterangan. Misalnya ada orang ketabrak mobil, kita ada di situ. Kamu tanggung jawab ya, kan aneh. Tapi kalau kita dimintai keterangan, iya saya akan memberikan keterangan. Kenapa orang ini ketabrak. Ya, Komnas HAM juga salah kalau begitu. Itu udah tendensius, artinya sudah tidak netral di dalam melakukan penyidikan, lebih kepada emosi, mungkin juga lebih kepada pesanan. Ya, jadi jangan bilang itu Komnas HAM adalah benar. Belum tentu benar penyidikannya, bisa aja itu pesanan. Ya kan, karena Komnas HAM juga kan orang-orangnya itu kan juga merupakan
keterpilihannya anggota Komnas HAM itu kan juga dari partai-partai politik. Oke. Iya kan, artinya ada pesanan juga untuk menyerang seseorang. Baik, cukup. Silakan. Jadi begini, kalau kita bicara... Ini closing statement ya? Ya, kalau bicara tentang hak asasi manusia, saya sependapat ini harus kita anggap sebagai suatu hak yang sangat mendasar dan penting. Dan pencarian keadilan harus kita hargai. Tapi jangan jadikan hak asasi manusia menjadi subordinasi kepentingan politik. Ini yang kita ingin garis bawahi. Dan kalau kita lihat, kita juga harus jujur. Sekarang ini banyak sekali orang yang diduga teroris dan sebagainya, seenaknya ditembak. Kita nggak pernah dengar ya, teman-teman LSM membuat satu pernyataan yang tegas, ya. Tidak dengar, mungkin ada, ya. Atau kurang keras, tidak sekeras ini, gitu ya. Jadi begitu banyak misalnya korban-korban teroris yang begitu banyak ditembaki, yang belum tentu mereka itu teroris dan belum tentu mereka itu bersalah dan harusnya diadili dulu, tetapi tidak ada, belum lagi yang hilang dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat, isu ini adalah isu daur ulang yang terus-menerus kemudian diangkat menjelang pemilihan umum, tetapi anehnya tahun 2009 tidak pernah diangkat-angkat ketika Pak Prabowo berpasangan dengan Ibu Megawati. Ya, ini juga menarik, ya, karena ini juga satu fakta. Kenapa dulu tidak melakukan hal yang sama? Ya, itu juga satu pertanyaan. Jadi kesimpulan saya untuk sementara ini, kawan-kawan di LSM ini janganlah menjadi alat politik, jangan menjadi komoditas politik. Saya kira tugas dari civil society itu sangat penting juga untuk mengontrol partai politik, DPR, eksekutif dan lain-lain. Silakan. Ya, jadi gini, apa yang dilakukan oleh kami adalah karena moralitas kami tergugah, moral kami tergugah, di mana sekian ratus kali korban demo depan istana, khususnya juga korban penculikan gitu ya, keluarga korban penculikan, dan kemudian ada fakta orang hilang yang sampai sekarang belum ditemukan. Atas dasar itu kemudian mereka sebenarnya dalam konteks Indonesia hari ini adalah para pahlawan yang memperjuangkan kebebasan supaya kita bisa bebas hari ini, kita merasakan demokrasi seperti hari ini.